Oke, jumpa lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Oke, pada hari ini kita berada pada kelas pendidikan kewarganegaraan. Ya. Kita lihat pada slide ini, ya. Di situ mengapa calon sarjana perlu belajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ya, kita lihat. Belajar PKN adalah yang pertama, belajar tentang dan untuk keindonesiaan. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi Indonesia, sudah tentunya kita belajar tentang keindonesiaan. Yang berikutnya, yang kedua, belajar untuk menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi, belajar PKN itu, ya, kita belajar tentang semangat kebangsaan, bagaimana kita mencintai negara ini, ya. Belajar tentang demokrasi yang ada di negara ini. Kemudian sebagai warga negara, kita harus bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebagai bagian dari keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Ya. Jadi selain TNI, selain Polri, pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan itu merupakan perwujudan daripada kebijakan negara untuk menjadikan warga negara mencintai negara, ikut serta dalam bela negara. Ya, itu merupakan tiga hal penting dalam kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita lihat yang berikutnya. PKN mengembangkan 3 kompetensi besar atau paradigma besar. Yang pertama, ya, civic knowledge atau pengetahuan warga negara. Ya. Jadi PKN ini mengembangkan pengetahuan warga negara sebagai warga negara terhadap negara. Kemudian yang berikutnya, civic disposition atau sikap kewarganegaraan. Bagaimana seorang warga negara bersikap dalam negara. Ya otomatis kalau sudah belajar PKN, ya sikapnya tadi. Mencintai negara, bertanggung jawab terhadap negara, semangat kebangsaan. Nah itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah civic skill atau keterampilan warga negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, 3 paradigma besar ini untuk apa? Nah, to be a smart and good citizen atau menjadikan warga negara yang cerdas, yang pintar dan yang baik seperti itu. Untuk apa? Untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana dia hidup bermasyarakat? Bagaimana dia punya pengetahuan? Bagaimana dia punya sikap? Bagaimana dia punya keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara. Oke. Kita lihat yang berikutnya. PKN mengembangkan 3 kompetensi dalam diri mahasiswa. Setelah Anda pelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, 3 hal penting yang akan dikembangkan atau menjadi kompetensi dalam diri saudara-saudara. Yang pertama, Anda akan menjadi warga negara yang cerdas. Ketika Anda punya pengetahuan, punya karakter, punya keterampilan, punya smart, good, gitu ya. Hanya Anda menjadi warga negara yang cerdas. Kemudian warga negara yang partisipatif. Jadi kita sebagai warga negara, PKN mengembangkan untuk bagaimana kita jangan menjadi warga negara yang katakanlah pesimis atau pasif terhadap negara. Bagaimana kita harus berpartisipasi dalam membangun negara ini yang kita cintai. Kita akan membangun dari ketertinggalan tadi. Ketertinggalan masalah-masalah bangsa ini yang dihadapi cukup banyak.
bagaimana kita berpartisipasi. Kemudian warga negara yang bertanggung jawab. Jangan hanya menumpang di negara ini, jangan hanya menjadi pengacau di negara ini, tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Kita harus membangun bangsa ini sesuai dengan keterampilan ilmu yang Anda miliki. Kalau Anda di teknik sipil, maka Anda akan bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur ke depan. Anda menjadi arsitek-arsitek muda yang membangun bangsa dari sisi pembangunan. Nah, kalau ketiga pengembangan kompetensi ini dalam diri Anda sudah ada, maka yang tadi Anda akan menjadi mahasiswa yang smart and good citizen. Menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke. Ini berkaitan dengan belajar PKN di Indonesia. Ya. Sebenarnya PKN ini mata kuliah yang sudah dikembangkan bukan saja di perguruan tinggi, sudah dari Anda pada sekolah yang paling dasar, sekolah SD gitu ya, sampai menengah, SMP sampai SMA dan di jalur perguruan tinggi. Oke. Kita lihat jalur pendidikan dasar dan menengah. Di sini kita lihat ada kurun waktu. Nah, PKN ini dia mengalami perubahan kurikulum. Pada tahun 1957 PKN bernama kewarganegaraan. Kemudian 1967 di situ namanya civics. Kemudian 1968 namanya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian 1975 namanya PMP atau pendidikan moral Pancasila. Kemudian tahun 1994 itu namanya PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian 2006 namanya PKN, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian 2013 diganti lagi dengan PPKN, pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Oke. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih PKN ini dia mengalami pasang surut perubahan kurikulum? Kita tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran mengikuti instalasi politik bangsa ini atau mengikuti kebijakan daripada pemimpin bangsa ini. Makanya kurikulum PKN ini dia tidak statis tetapi dia dinamis, mengikuti perkembangan bangsa dan negara ini. Oke, kita lihat berikutnya. Jalur pendidikan tinggi. Ada 4 yang kita kenal dalam jalur pendidikan tinggi. Di situ ada filsafat Pancasila, kewiraan, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan sampai sekarang namanya pendidikan kewarganegaraan. Di perguruan tinggi Anda dapat di semester awal ini ada pendidikan Pancasila, dan semester atas itu ada pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, yang tadi saya katakan bahwa materi PKN ini bukan semau dosennya untuk menaruh begitu saja, tetapi sudah ditentukan oleh pemerintah materinya apa saja. Nah, seperti yang Anda lihat pada layar, di sini ada sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti nomor 430-5-B/SE/2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum yang memuat tentang muatan-muatan pendidikan kewarganegaraan dari bab 1 hakikat pendidikan kewarganegaraan yang sementara kita bahas sampai kepada yang nantinya bab yang ke-8 yaitu tentang ketahanan nasional. Nanti kita akan bahas semuanya. Oke. Nah, hakikat PKN menurut jalur pemikiran akademis. Ini berarti jalur pemikiran para akademisi tentang pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada William Galston. Ya. Dia mengeluarkan teori ini pada tahun 1985. Dia mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan di dalam dan demi tatanan politik yang ada. PKN adalah bentuk pengembangan individu-individu
agar mendukung dan memperkokoh komunitas politiknya sepanjang komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan. Jadi di sini dia lebih mengarahkan kepada pendidikan kewarganegaraan, mengarahnya kepada pendidikan politik. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada Will pada tahun 2001, dia mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak sekedar mempelajari fakta dan peranata bernegara, tetapi juga mencakup pembelajaran akan serangkaian disposisi, kebijakan, dan loyalitas selaku warga negara dalam praktik bernegara. Jadi di sini mengarahnya pendidikan kewarganegaraan menurut teori Will ini 2001 ini bahwa bagaimana belajar PKN itu bagaimana kita sebagai warga negara harus loyal terhadap praktik-praktik bernegara. Dalam arti sini berarti dia mengarahnya kepada mari kita melaksanakan kebijakan daripada negara itu. Apa yang negara keluarkan kebijakan itu kita melaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini ada Soedijarto. Ya, dia mengeluarkan ini pada tahun 2018 teorinya ini. Pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan pendidikan nasional. Pendidikan nasional kita pada dasarnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Dia mengarahnya kepada pendidikan nasional atau tujuan daripada pendidikan nasional yaitu pembentukan karakter daripada warga negara. Nah, di sini ada Udin Winata Putra 2008. Teorinya pada 2008 dia menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan secara sistematis adalah dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini dia lebih mengarahnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Belajar PKN itu dia lebih mengarahkan kepada bagaimana berbicara tentang Pancasila, bagaimana berbicara tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi hukum dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya di sini ada Sapria mengeluarkan teori ini pada tahun 2012 bahwasanya PKN sebagai program pendidikan untuk membangun karakter warga negara dengan tujuan akhir agar ia menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Ya. Jadi mengatakan bahwa ketika kita belajar PKN, kita menghayati betul 3 kompetensi besar tadi sudah ada dalam diri kita, maka kita akan keluar menjadi warga negara yang baik dan yang cerdas. Seperti itu. Ya, otomatis cerdas seperti apa? Cerdas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Berikutnya, di sini ada hakikat PKN menurut jalur pemikiran politik kenegaraan. Yang tadi saya katakan bahwa PKN itu bukan suatu mata kuliah yang dibuat-buat atau bukan katakanlah sesuka pembawa materi saja, tetapi ini sudah mengikuti jalur pemikiran politik atau kebijakan nasional. Di sini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang peraturan negara tentang pertahanan negara, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang tadi sudah dijelaskan. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara, karena di situ ada muatannya tentang cinta tanah air, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan adanya materi ini diharapkan pemerintah mengharapkan agar Anda, saudara-saudara sekalian, itu memiliki rasa semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ya. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, lebih kepada konsensus nasional. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air dalam konteks
nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oke, itu merupakan ada 4 hal menjadi dasar legitimasi kebijakan politik untuk pendidikan kewarganegaraan ini diajarkan seperti itu ya. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu dengan belajar PKN, mahasiswa sebagai calon sarjana dan profesional akan tetap memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang menjadi pertanyaan, apa itu semangat kebangsaan? Apa itu cinta tanah air? Apa itu Indonesia? Ya. Mau tahu selanjutnya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke. Ya, kita lihat ya. Setelah kita lihat di slide berikutnya ini, kita lihat semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Ya. Berarti di sini kita dituntut ya, memiliki semangat kebangsaan itu bagaimana kita punya kepentingan pribadi, kita punya ego sentris, ya, primordial, itu kita lepas semua. Begini berarti kita punya semangat kebangsaan, kita harus berpikir secara nasional, bukan berpikir kedaerahan lagi, gitu. Ya. Supaya tetap terjaga keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini, seperti itu. Ya. Kita berpikir, bertindak, kita mempunyai wawasan yang nusantara, ya. Bukan wawasan yang sebatas wawasan lokal, seperti itu. Ya. Kemudian cinta tanah air, ya. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa. Ya. Kita lihat akhir-akhir ini degradasi moral. Ya. Bangsa ini mengalami begitu banyak dekadensi moral. Ya. Bangsa ini sekarang diperhadapkan dengan masalah yang begitu rumit. Ya. Nah, karena apa? Warga negaranya ya, sudah tidak mencintai lagi negara ini. Makanya dengan pembelajaran PKN ini, ya, semoga selesai belajar PKN ini, Anda dituntut, Anda harus memiliki cinta tanah air. Ya, memiliki cinta tanah air. Ya. Oke, yang berikutnya, yang terakhir adalah Indonesia adalah tanah air beta. Ya. Ini mengandung filosofi yang sangat mendalam. Tanah air beta, Indonesia adalah tanah air beta. Artinya bahwa ya, ketika ada ancaman atau gangguan terhadap Indonesia, berarti adalah ancaman diri kita, gitu ya. Jangankan itu, ya, semut menggigit kita saja, kita membela diri kita, ya, menjauhkan unggas-unggas itu dari diri kita. Begitu juga dengan negara. Ketika ada ancaman, ada hambatan, ya, ada yang mencoba-coba untuk mengganggu bangsa ini, mari kita sama-sama merasa memiliki bangsa ini, merasa itu mengganggu diri kita. Kita harus bagaimana cara kita sebagai seorang pelajar, kita mengembangkan ilmu yang kita miliki. Kalau Anda jurusan teknik sipil, maka Anda harus melihat pembangunan, membuat konstruksi bangunan yang betul-betul melepas kepentingan ego pribadi dan kelompok. Harus betul-betul membangun dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan rasa cinta tanah air. Ya. Karena kita sendiri yang harus menjaga bangsa dan negara ini, bukan orang-orang yang dari luar sana. Mungkin itu saja perkuliahan kita, ya, materi yang saya sampaikan. Semoga bisa dicerna. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.